Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Tancuti Keksi Endah Nuraini. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sini saya telah melakukan wawancara bersama kepala sekolah, dua kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Suharno SPD SD, Kepala SDN 02 Ploso. Yang kedua adalah Bapak Slamet Widodo MPD, Kepala SDN 01 Ploso. Sebagai seorang pemimpin, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar, tapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar dan tepat agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami dan menemukan solusi kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat. Setelah permasalahan kasus tersebut dimengerti, dipahami, maka saya perlu melakukan identifikasi apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika maupun lainnya. Bila kasus tersebut termasuk dilema etika, maka perlu dilakukan analisis studi kasus tersebut. Kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar dihadapkan pada situasi dilema etika. Kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal yang berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, yaitu situasi yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, hal tersebut maka dengan mengamati terlebih dahulu, kemudian menyandingkan dengan peraturan sekolah dan mengambil keputusan yang sekiranya paling mendekati peraturan yang telah disepakati bersama. Karena menurutnya aturan itu dibuat sudah dipikirkan sebaik mungkin dan selalu berpihak pada kebenaran dan mengakomodasi kepentingan orang banyak di dalamnya. Ketika mengambil keputusan, yaitu dengan berkolaborasi dengan semua pihak terkait, dengan mencatat kasus tersebut, menanyai pihak yang bersangkutan dan mencari info dengan pihak-pihak yang terkait, serta menyandingkan dengan peraturan yang dibuat dan memikirkan kebermanfaatan keputusan tersebut. Dengan memilih mengambil keputusan dengan memilih resiko yang kecil dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan bersama jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu buatlah keputusan. Kemudian keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada. Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah
dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan dengan berdasarkan peraturan yang ada, tapi tentu saja dengan memperhatikan masukan dari semua pihak. Intinya tidak lepas dari berkolaborasi dengan mempertimbangkan semua bukti yang ada. Hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap taat dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati dan mengambil keputusan dengan meminimalisir benturan yang terjadi setelah pengambilan keputusan. Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut, serta melibatkan banyak pihak. Maka akan terlebih dahulu berbincang dengan yang bersangkutan untuk meminimalisir benturan, agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif buat semuanya. Kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Bahwa semua permasalahan itu dapat diselesaikan dengan saling memberikan dukungan dan memberikan pemahaman bahwa apa yang kita lakukan semua akan ada konsekuensinya, sehingga aturan yang sudah dibuat itu untuk ditaati dan bukan untuk dicari celahnya. Dengan pemahaman tersebut, maka dilema etika ini tidak akan muncul ketika seseorang sudah sama-sama memahami adanya peraturan-peraturan atau regulasi yang sudah dibuat untuk ditaati. Itu yang bisa saya petik. Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan bahwa keputusan yang diambil sama-sama benar, tetapi tetap harus dipilih salah satunya berdasarkan peraturan dan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Yang pernah saya mengidentifikasi kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral. Dan bila kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama antara kedua belah pihak yang kemudian menjadi isu dan bahan gosip serta pembicaraan semua warga sekolah. Kemudian saya menyikapi hal tersebut dengan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang berperan untuk dimintai keterangan dan pendapat tentang permasalahan atau kasus tersebut, dengan menanyai langsung
Dan bila permasalahan itu mendesak dan menyangkut kepentingan sekolah dan orang banyak, maka diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan meminimalisir ketidakpuasan semua pihak, jadi keputusan yang terbaik untuk semua. Pengambilan keputusan terkait kasus tersebut saya lakukan dengan pendekatan individu melalui komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, kemudian mengambil keputusan yang sekiranya tidak merugikan sekolah dan memberikan manfaat untuk sekolah, serta minim bersinggungan dengan pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya. Prosedur yang saya lakukan adalah kemudian melakukan berbagai pendekatan dengan kolaborasi, koordinasi, dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait. Meminta pendapat dari berbagai unsur yang ada, yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Mengambil keputusan itu dengan menimbang manfaat dari kedua keputusan, dilema etika yang terjadi, dan manakah dari kedua keputusan tersebut yang kira-kira paling banyak memberikan manfaat. Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan berkomunikasi dan berdiskusi dengan semua unsur kita dalam memutuskan kasus dilema etika dengan pengambilan keputusan yang bijaksana. Tantangannya adalah menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak memperkecil kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan melibatkan semua yang ada di sekolah maupun tidak bisa memuaskan semua pihak. Untuk jadwal tertentu tidak ada, akan tetapi bila darurat dan tetap memprioritaskan hal yang penting dan viral sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan suatu kasus. Karena penyelesaian kasus semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga keamanan, kenyamanan, dan keharmonisasi dalam lingkungan sekolah. Ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan. Sesungguhnya tidak ada yang khusus, akan tetapi perlibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Biasanya guru atau karyawan yang telah lama dan memahami lingkungan sekolah dan karakter masing-masing warga sekolah, dan yang paling penting meminta guru atau karyawan yang netral. Satu, mengerti dan memahami dan mengidentifikasi kasus tersebut. Dua,
kolaborasi dan koordinasi serta komunikasi sangat penting adanya karena selain untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keharmonisasi lingkungan sekolah, juga untuk memperbanyak referensi. Ketiga, meminimalisir dampak negatif dari keputusan yang diambil.